Apa sih rahasia di balik kesuksesan Singapura? Negara kecil yang sumber daya alamnya terbatas, tapi bisa jadi salah satu negara paling maju dan sejahtera di dunia. Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu kunci utama rahasia di balik kesuksesan Singapura, berdasarkan insight menarik dari tokoh-tokoh inspiratif seperti Pak Gita Wirjawan dan Ibu Karlina Supeli. Welcome to Kita Speak Up. Corong suara dari dalam goa, karena nggak semua ide lahir dari tempat terang. Ceritanya dimulai ketika Pak Gita Wirjawan membaca sebuah buku tentang Singapura. Dan tahu nggak? Ada 3 kata yang menurut beliau diulang-ulang terus dari awal sampai akhir buku itu. 3 kata sakti ini ternyata bukan cuma hiasan, tapi jadi fondasi kuat negara singa tersebut. Inilah 3 kata sakti itu: kompetensi, integritas, dan akuntabilitas. Kedengarannya mungkin kayak jargon-jargon di seminar ya, tapi di Singapura, ini beda banget. Ketiga nilai ini bukan cuma slogan kosong yang ditempel di dinding kantor. Ini adalah DNA yang mendarah daging dalam segala aspek kehidupan mereka, terutama dalam cara mereka bekerja dan membangun negara. Segmen 1, bukan sekadar kata-kata. Singapura itu nggak main-main soal ini. Waktu mereka mau rekrut orang, entah itu buat jadi pegawai negeri, pemimpin, atau bahkan di sektor swasta yang vital, syaratnya jelas. Pertama, kompetensi. Orang yang dipilih itu harus pintar, harus punya keahlian, harus sanggup mengerjakan tugasnya dengan baik. Nggak ada cerita asal bapak senang atau karena kenalan. Kemampuan jadi nomor 1. Makanya gaji pejabat dan PNS di Singapura memang tinggi, dan itu bukan tanpa alasan. Pemerintah mereka secara terbuka mengaitkan gaji pegawai publik dengan gaji di sektor swasta. Tujuannya supaya orang-orang paling kompeten tidak lari ke perusahaan besar, tapi mau masuk ke pemerintahan. Ini namanya sistem meritokrasi. Menurut data resmi, menteri-menteri di Singapura digaji setara dengan eksekutif senior di sektor swasta. Kenapa? Karena mereka percaya keputusan penting negara harus dibuat oleh orang yang benar-benar ahli, bukan orang yang sekadar cukup. Jadi bukan asal murah, tapi asal layak. Negara dibangun dengan memilih yang terbaik, bukan yang paling dekat. Kedua, integritas. Ini soal kejujuran, soal moral, soal bisa dipercaya. Orang boleh pintar, tapi kalau nggak jujur, ya bahaya kan? Singapura sadar betul, integritas itu benteng utama supaya negara nggak gampang goyah karena korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Integritas. Ini bukan cuma soal citra atau omongan di depan kamera, tapi benar-benar soal kejujuran, moral, dan bisa dipercaya. Di Singapura, orang yang pintar aja nggak cukup. Kalau dia nggak jujur, justru bisa jadi ancaman. Pemerintah Singapura sadar banget, korupsi itu racun. Paling cepat bikin negara hancur. Makanya dari awal mereka bikin sistem yang ketat banget. Badan Anti Korupsinya, CPIB, Corrupt Practices Investigation Bureau, langsung bertanggung jawab ke Perdana Menteri. Bahkan, Perdana Menterinya sendiri bisa diperiksa kalau ada indikasi penyalahgunaan. Dan yang paling menarik, hukuman untuk korupsi di sana bukan cuma tegas, tapi juga transparan. Nggak peduli jabatannya apa, inilah kenapa Singapura selalu masuk daftar negara paling bersih dari korupsi di dunia versi Transparency International. Karena integritas di sana bukan slogan, tapi budaya kerja. Dan yang ketiga, akuntabilitas. Artinya, setiap orang itu harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nggak bisa lempar batu sembunyi tangan. Kalau ada kesalahan, ya diakui, diperbaiki. Kalau ada keberhasilan, yaitu hasil kerja keras yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini bukan cuma soal etika, tapi sistemnya memang dibangun supaya semua tindakan bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Misalnya, anggaran negara diawasi ketat oleh auditor general yang independen dan laporan auditnya bisa diakses publik. Transparansi seperti ini bikin para pejabat mikir 2 kali sebelum main-main dengan jabatan. Dan sebaliknya, kalau ada keberhasilan, mereka juga tahu itu bukan hasil kerja satu orang, tapi sistem yang berjalan,
karena semua pihak menjalankan tanggung jawabnya. Itulah akuntabilitas, bukan cari kambing hitam, tapi siap berdiri atas setiap keputusan. Jadi, kompeten, berintegritas, dan akuntabel. 3 serangkai ini yang jadi pegangan mereka dalam merekrut orang dan dalam menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Ini bukan cuma teori, tapi benar-benar dipraktikkan. Segmen 2. Buahnya manis, kepercayaan dan kesejahteraan. Nah, terus apa hasilnya kalau ketiga nilai ini dijalankan dengan sungguh-sungguh? Hasilnya luar biasa, sobat kita speak up. Karena orang-orangnya kompeten dan berintegritas, Singapura berhasil banget mendistribusikan kesejahteraan publik. Layanan kesehatan mereka top, pendidikan berkualitas, dan rasa aman terjaga. Meskipun partai oposisi mereka kecil, tapi pemerintah tetap fokus melayani rakyat dengan baik. Yang paling penting, ini semua membangun satu hal yang krusial, yaitu kepercayaan atau trust. Rakyat percaya sama pemerintahnya, dan dunia internasional juga percaya sama Singapura. Buktinya apa? Buktinya, coba lihat angka penanaman modal asing atau FDI, Foreign Direct Investment, di Singapura. Jauh melampaui negara-negara ASEAN lainnya. Ini bukan karena investor suka sama ideologinya Singapura, tapi karena mereka percaya sama sistem di sana. Mereka yakin investasi mereka aman dan bakal dikelola dengan baik oleh orang-orang yang kompeten dan berintegritas. Segmen 3. Kepemimpinan yang melayani, bukan dilayani. Gaya kepemimpinan di Singapura itu pragmatis dan berorientasi pada sistem, bukan pada individu. Para pemimpinnya tidak berusaha menjadi figur yang diagung-agungkan atau abadi. Sebaliknya, mereka lebih fokus untuk memastikan bahwa institusi dan sistem yang ada berfungsi dengan baik dan berkelanjutan. Tujuannya adalah membangun fondasi yang kokoh untuk negara, bukan untuk menciptakan kultus individu di sekitar seorang pemimpin. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih kolektif dan berjangka panjang dalam tata kelola. Inilah talenta yang disertai integritas dan kesadaran sipil sebagai syarat utama bagi pemimpin yang baik dan keberhasilan sebuah lembaga. Jadi, bukan cuma pintar, tapi juga harus punya hati nurani dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Coba kita bandingkan. Di negara-negara di mana pemilihan orang lebih didasarkan pada loyalitas buta, bukan pada talenta dan integritas, apa yang terjadi? Ya, sulit sekali menghasilkan lembaga yang baik dan bisa diandalkan. Kualitas layanan publiknya mungkin kurang, kepercayaan masyarakat rendah. Sobat bisa berikan contoh negara seperti ini? Japri di komentar ya. Segmen 4, pelajaran untuk kita semua. Jadi, sobat kita speak up. Pengalaman Singapura ini bukan sekadar kisah sukses di luar negeri, tapi cermin tajam buat kita di Indonesia. Karena jujur aja, berapa banyak jabatan di sini yang masih diisi karena likability, bukan capability. Berapa banyak yang lebih jago pencitraan di media sosial ketimbang penyelesaian masalah di lapangan. Dan berapa banyak kasus salah urus, tapi nggak ada yang mau bilang, saya yang bertanggung jawab. Padahal, negara ini nggak kekurangan orang pintar. Kita punya banyak yang cerdas, tapi sayangnya belum tentu berintegritas. Banyak yang fasih berkata, tapi masih gagap soal akuntabilitas. Itulah kenapa kita butuh lebih dari sekadar IQ. Kita butuh emotional quotient, dan yang lebih penting lagi, moral quotient. Karena pintar itu bisa diajar, tapi jujur dan bertanggung jawab, itu pilihan hidup. Refleksi buat kita. Daripada nunggu sistem berubah dari atas, mulai dulu dari diri sendiri. Bangun diri yang kompeten, terus belajar, terus berkembang. Jaga integritas, nggak usah nunggu disorot orang buat jujur. Latih akuntabilitas, berani akui kesalahan dan tanggung jawab tanpa drama. Karena perubahan besar itu bukan dimulai dari pidato politik, tapi dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Kalau kamu setuju bahwa Indonesia butuh lebih banyak orang yang kompeten, jujur, dan bisa dipercaya, buktikan, jangan cuma like. Tulis di komentar, gue mulai dari diri sendiri sekarang. Dan kalau kamu punya ide perubahan, sampaikan.
Karena diam itu bukan netral. Diam itu kontribusi buat yang salah tetap berkuasa. Salam kita speak up, corong suara dari dalam goa.